Oke, halo cuy, selamat datang lagi di channel gue. Di video kali ini gue bakal bisa dibilang mereview setelah pemakaian 1500 kilo oli Shell Advance yang gue beli pada saat itu, yang gue bikin video juga. Ini kurang lebih nih 1510 km, sudah jalan 1510. Yang gue rasain, apa sih yang gue rasain nih setelah 1500 kilo? Apakah oli murah itu? Sebenarnya nggak murah juga ya cuy. Oli standar sih harganya segitu ya, sekitar 70.000. Tapi enaknya udah sama pasang, udah sama digantiin gitu kalau di Shell kan. Nah, setelah pemakaian 1000 kilo dulu ya, 1000 kilo itu gue udah mulai merasakan yang namanya mesin gue tuh udah mulai agak kasar kalau digas. Tapi kalau digas tuh mesin gue udah agak kasar gitu coy. Kayak gue nggak tahu dari mesin atau dari CVT-nya ya, cuman yang pasti udah agak kasar loh dibanding gue pas awal ganti tuh suaranya senyap-senyap aja gitu. Cuman kalau dari tenaga performa sih menurut gue sih masih enak-enak aja, digas juga masih ada tenaganya gitu loh. Cuman ya memang nggak seenak awal ganti coy. Emang namanya juga oli udah kepake kan, pasti kualitasnya juga udah menurun gitu. Apalagi udah 1500 kilo, mungkin ini udah sebulanan kali ya coy. Tapi gue udah siapin coy, setelah ini mungkin besok gue langsung ganti oli. Gue udah siapin. Gue kan kemarin tuh ke pameran Gias ya coy, di IBSD, di ASBSD. Di sana tuh gue beli 3 barang coy. Gue beli lampu tembak, terus gue beli klakson, sama gue beli oli. Olinya tuh oli dari Pertamina, mereknya Enduro. Di situ lagi diskon 30%. Jadi ya udahlah, nggak ada salahnya kan gue nyoba Enduro dulu. Nah, habis Enduro baru gue bakal nyoba Motul. Atau enggak Motul tuh paling akhir aja kali ya, karena kan Motul ini oli mahal gitu ya. Nggak bisa lah dibandingin sama oli-oli yang biasa gitu. Dan perlu kalian tahu, gue beli oli Enduro kemarin tuh sekitar 50 ribuan, 52.000 coy, gila. Murah banget kan, dengan kapasitas 1 liter. Oke, jadi back to the topic, dimana ini udah 1510 km. Oli Shell Advance yang udah gue pakai 10W40, bisa dibilang ini oli paling murah di Shell ya menurut gue ya. Rasanya sih sampai sekarang sih masih enak. Apa mungkin karena baru 1500 kan. Kalau untuk motor-motor 150 cc atau Yamaha itu biasanya 3000 kilo baru muncul indikator ganti olinya coy. Jadi karena masih 1500 mungkin emang masih enak kali ya. Cuman gue udah ngerasain perbedaan dari mesin tuh, udah agak kasar aja sih oli Shell Advance ini. Jadi ya kayaknya memang harus ganti ya. Maksud gue kalau kalian pakai oli-oli yang bisa dibilang standar gitu, mungkin emang harus sering-sering diganti coy, supaya ya mesin kalian nggak kasar suaranya. Walaupun terganti oli juga pasti bakal senyap lagi sih, gue yakin. Guys, olinya udah 1500 kilo. Lihat tuh, masih ada kuning-kuningnya, sebenarnya masih bagus. Wah, masih bagus banget nih, cuman ini emang udah hitam. Ini tuh masih ada kuning-kuning tuh, masih oke nih sebenarnya nih. Nah, jadi ini dia oli Shell-nya yang udah gua tampung ke, ini oli bekas ya guys ya. Ini udah gua masukin ke dalam botol oli Enduro. Ini dia tuh susutnya dikit sih, kayaknya nggak susut sih, gua cuma dikit banget lah. Dikit banget tuh, masih seliteran juga nih. Berarti oli Shell ya masih oke lah, tahan panas, tidak cepat menguap. Yang penting kalian gantinya rutin ya kan. Oke, sekian aja nih review dari gue ya. Jangan lupa di subscribe. Oke cuy, mungkin video untuk review oli Shell Advance nih gue singkat-singkat aja ya. Langsung ke inti-intinya aja, karena ya udah intinya oli ini worth it lah, masih buat dibeli. Karena harganya kan nggak di under 100.000 dan dia bisa dipakai 1500 kilo masih enak gitu. Ya saran gue sih jangan pakai lebih dari 2000 kilo ya oli-oli begini, takutnya mesin kalian kenapa-napa. Oke cuy, terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih juga buat yang udah subscribe ya. See you to the next video. Goodbye.